Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ila rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Masyiral ikhwah kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an, para jamaah Majelis Ilmu Masjid Asy-Syuhada yang mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rahmah, inayah beserta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, dengan menyanjungnya, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan para ahlinya, kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu, majlis Al-Qur'an, dan mudah-mudahan niat kita di sini sama, menggapai ridho dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk sesuai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Mudah-mudahan segala langkah upaya kita bermajelis ilmu ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya, menghapuskan dosa-dosa kita, dan nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, uswah hasanah kaum muslimin, Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah kelak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti uswahnya, beriktidak kepada beliau, dan juga menghindari setiap apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kepada kita. Dan mudah-mudahan termasuk kita umat beliau yang senantiasa setia menjunjung tinggi sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah kelak. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan dars kita yang mana pada pembahasan yang telah lalu kita sudah membahas tentang, masih di bab aqsamul mudud, yaitu ahkam tentang mat, yaitu hukum-hukum tentang mat. Yaitu mat niku napa Pak? Panjang pendek di dalam Al-Qur'an. Dulu mungkin kita mempunyai anekdot, dan ini juga insyaallah juga benar, yaitu ketika kita dipaparkan sebuah kalimat guru-guru kita pada zaman dahulu tentang bahasanya membaca Quran itu harus hati-hati. Kenapa? Salah atau panjang
pendek di dalam Al-Quran itu menentukan makna. Berarti salah panjang, salah pendek di dalam membaca Al-Quran itu menentukan makna. Dan itu betul. Dan itu termasuk apa? Betul dan tidak disalahkan. Maka para ulama di sana membuat kaidah tentang ahkamul mudud, yaitu hukum-hukum tentang mempelajari kapan panjang dan kapan pendek di dalam ayat Al-Quran beserta kaidah-kaidahnya. Di antara kaidah-kaidah yang sudah dirinci oleh para ulama, kita diberikan bagian kemarin apa? Bahwasanya mat itu ada dua jenis. Yaitu mat itu ada dua jenis. Jenis mat pertama adalah mat asli atau mat tabi'i, yang mana hukum usul, hukum dari mat, itu hukum asli dari mat itu apa? Panjangnya melebihi satu. Lebih spesifiknya lagi, mat itu adalah hukum asalnya dua harokat. Itu mat asli. Kemudian ada jenis mat yang kedua, yaitu mat far'i, mat cabang, yang mana secara hukum asal mat far'i panjangnya melebihi dua harokat. Nah, melebihi dua harokat ini para ulama tajwid tentunya mengkhususkan lagi, mentafsir lagi, merinci lagi bahasanya di situ ada jenis-jenis panjang yang boleh dibaca melebihi dua harokat, yaitu berapa? 4, 5 dan 6 harokat. 4, 5 dan 6 harokat. Yang menyebabkan itu semua dua jenis juga, dua perkara juga. Yang menyebabkan mat itu melebihi dua harokat ada dua jenis. Yang pertama apa? Hamzah, yang kedua sukun. Itu yang menyebabkan kenapa dibaca melebihi dua harokat. Penyebabnya dua perkara itu tadi, dua poin tadi, yaitu penyebabnya karena hamzah, yang kedua karena sukun. Baik. Adapun karena hamzah jenisnya ada 4. Kenapa dibaca melebihi dua harokat dan penyebabnya hamzah? Maka ada 4 jenis. Jenis mat yang panjangnya melebihi dua harokat secara asal yang disebabkan karena hamzah. Yang pertama adalah muttasil, sudah kita pelajari, ini merujaah saja. Yang kedua, kenapa Pak? Munfasil. Yang ketiga adalah apa? Silah kubro. Yang keempat adalah mat badal. Mat badal. Nah, 4 jenis ini adalah 4 jenis mat yang masuk ke golongan mat far'i yang boleh dibaca melebihi dua harokat. Penyebabnya karena hamzah. Penyebabnya karena hamzah. Jadi mat far'i yang disebabkan karena hamzah ada 4 jenis. Yang pertama apa? Muttasil. Yang kedua munfasil. Yang ketiga apa? Silah kubro. Yang keempat adalah apa? Mat badal. Mat badal. Nah, ini penyebab dari 4 ini adalah apa Pak? Hamzah. Penyebab mat ini disebabkan karena hamzah. Mutasil, hamzahnya bersambung. Munfasil, hamzahnya terpisah. Silah kubro, hamzahnya berhadapan dengan apa? Bertemu dengan dhamir ha. Adapun mat badal, nah insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mat badal ini.
Coba kita lihat di buku di halaman berapa Pak mat badal niku? Halaman 67. Nah, di sini ada pemaparan tentang mat badal secara ringkas dan singkat padat, insya Allah juga jelas. Di situ disebutkan apabila hamzah bertemu dengan huruf mat. Nah, apabila hamzah bertemu dengan huruf mat. Mungkin kita tarik ke definisi terlebih dahulu. Mat badal. Apa arti mat niku, Pak? Mat niku artinya apa? Panjang. Badal niku apa artinya badal? Artinya pengganti. Lek tulungono badalono aku. Tulung badali aku. Berarti napa? Tulung ganteni aku. Jadwalku imam saiki, tulung badalono. Jadi apa? Badal itu artinya pengganti. Jadi mat itu panjang, badal itu artinya pengganti. Apa yang dimaksud kok badal pengganti, mat panjang pengganti? Panjang pengganti apa yang dimaksud? Jadi secara istilah mat badal itu adalah wa huwa an yataqaddamal hamzu 'alal harfil mat. Yang dimaksud mat badal itu adalah didahulunya hamzah dengan huruf mat. Jadi apa Pak? Antara hamzah dengan huruf mat lebih dahulu mana? Lebih dahulu hamzah. Itu yang dimaksud dengan mat badal. Beda dengan tiga ini Pak. Yang tiga ini mat mutasil, munfasil, silah kubro. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan apa? Matnya terlebih dahulu. Matnya terlebih apa? Dahulu, baru bertemu dengan apa? Hamzah. Baru bertemu dengan hamzah. Ya contoh mutasil. Contoh mutasil apa Pak? Mutasil yang terpisah. Atau bersambung, mohon maaf. Contoh mutasil apa? Ja'a. Afan. Ja'a. Mana yang didahulukan? Mat dulu atau hamzah dulu? Mat dulu. Munfasil contoh la a'budu. Contoh la a'budu. Mana yang didahulukan? Mat dulu daripada apa? Hamzah. Demikian juga silah sugro atau afan silah kubro juga sama. Nah, didahulukan apa? Didahulukan matnya terlebih dahulu baru apa? Hamzah. Nah, adapun mat badal justru kebalik. Napa? Hamzah dulu baru mat. Hamzah dulu baru mat. Itu mat badal. Itu apa? Secara istilah niku napa mat badal tadi, Pak? Yaitu apa? Adanya huruf hamzah yang mendahului huruf mat. Itu gampangannya ngoten niku. Imam Jamzuri mengatakan au quddimal hamzu 'alal maddi wada badal ka amanu wa imanan khuda. Yaitu apa? Atau hamzah yang didahulukan dari mat ini disebut mat badal. Seperti kalimat amanu imana. Seperti kalimat amanu imana. Nah, intinya mat badal beda sendiri. Apa letak perbedaannya tadi dengan mat silah kubra, munfasil sama mutasil? Apa letak perbedaannya? Adalah didahulukannya apa? Hamzah daripada huruf mat. Itu letak perbedaannya. Baik. Baik. Itu definisi dari mat badal. Taib. Itu secara istilah. Jadi mat badal niku napa tadi, Pak? Didahulukannya napa? Hamzah daripada mat. Gampangane ngoten niku, bahasa sing gampang. Taib. Kemudian poin selanjutnya, kenapa bisa disebut mat badal? Nah, kenapa disebut mat badal?
Dinamakannya mad badal karena huruf madnya merupakan badal dari hamzah. Jadi dinamakan mad badal kenapa Pak? Karena huruf madnya itu sendiri itu adalah badal dari hamzah. Badal dari hamzah. Jadi dinamakan mad badal kenapa? Huruf madnya sendiri adalah pada hukum asalnya adalah hamzah. Jadi huruf madnya sendiri, contoh amanu. Nah kan asalnya ngeten. Nah hukum asalnya adalah apa? Amanu. Nanti dibahas di dalam ilmu shorof Pak. Nek bahas ilmu shorof nanti panjang. Nah huruf madnya ini yang kedua atau huruf madnya yang di sini yang kedua pada hukum asalnya apa Pak? Hamzah. Pada hukum asalnya adalah hamzah. Dirubah mad sesuai dengan harokat sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu fathah amanu, maka apa? Madnya menjadi alif. Madnya menjadi alif. Kenapa? Karena yang bisa mengantar fathah adalah alif. Nah, hukum asalnya dia amanu. Diganti hamzah yang kedua, digantikan alif. Nah, itulah disebut proses badal, proses mengganti. Demikian juga ketika kalimat imana. Kalimat imana asli dari imana adalah apa Pak? Nah, karena bertemunya di sini, karena harokat awalnya adalah kasroh, maka yang sesuai dengan kasroh itu apa? Ya. Yang sesuai dengan kasroh apa? Ya. Jadilah nah, dalam istilah lain badal itu apa? Kenapa kok bisa diganti seperti ini? Karena di situ bertemunya dua hamzah, yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Yaitu dua hamzah bertemu, yang pertama berharokat iu, yang kedua apa? Sukun. Maka orang Arab Pak susah untuk mengucapkan dua hamzah bertemu langsung, yang pertama harokat, yang kedua sukun. Maka dirubah, hamzah yang kedua dirubah menjadi huruf mad. Dirubah menjadi apa? Huruf mad sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Kalau hamzah yang pertama fathah, berarti hamzah yang kedua menjadi apa Pak? Alif. Kalau hamzah yang kedua niku kasroh, maka hamzah yang pertama kasroh, hamzah yang kedua menjadi ya. Hamzah yang ketiga jenis hamzah yang ketiga, hamzah yang pertama domah, maka hamzah yang kedua menjadi wawu. Contoh ada contoh utu. Alam tara ilal ladina utu nasiban. Nah, kalimat utu berasal dari apa? Utu. Diganti hamzah yang kedua menjadi wawu. Karena apa? Karena hamzah yang pertama berharokat domah. Itulah yang disebut dengan badal mengganti. Hamzah yang kedua sukun sesuai dengan apa? Sesuai dengan harokat yang pertama. Sampai di sini sampai paham Taib. Itu disebut dengan badal Pak. Disebut dengan badal.
Enten sing belum paham, Pak. Oke, monggo. Tapi kalau itu bukan Al-Quran, bacanya nggak begitu ya? Atau begitu tetap kata hadis? Misalnya hadis. Misalkan di mana, atau ganti di mana? Tetap diganti. Tetap diganti. Dan secara hukum asal hadis itu tidak mengikuti kaidah tajwid. Secara hukum asal hadis itu tidak mengikuti kaidah tajwid. Dan hampir tidak ada di hadis napa? I'mana tidak ada. Tetap imana. Contoh Rasulullah SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Tidak dikatakan i'manan wahtisaban. Tapi hukum asalnya adalah i'manan. Hukum asalnya apa? I'manan. Tip. Itu penamaan kenapa disebut badal. Jadi yang pertama tadi apa, Pak? Arti dari badal itu adalah apa? Pengganti. Nah, yang kedua, kenapa disebut mad badal? Kenapa tadi? Karena mad yang kedua atau mad yang kedua dinamakan mad badal karena huruf madnya merupakan badal dari pengganti dari hamzah. Berarti bisa diambil kesimpulan bahasanya mad badal itu karena terjadinya bertemunya dua hamzah. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Jadi yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Nah, kemudian menentukan madnya kemana, alif atau ya atau domah atau wawu, tergantung daripada apa? Tergantung daripada harokat yang pertama. Jadi kalau harokat hamzah yang pertama fathah, maka badalnya hamzah yang kedua diganti, dibadali menjadi alif. Ngerti Pak kesimpulannya? Kalau hamzah yang pertama berharokat kasroh, maka hamzah yang kedua dibadal, diganti menjadi apa? Ya. Ya sukun. Kalau hamzah yang pertama adalah domah, maka hamzah yang kedua badalnya atau hamzahnya dibadal, diganti menjadi huruf apa? Wawu. Nah, itulah dengan mad badal. Insya Allah mudah dipahami. Taib. Itulah disebut dengan apa? Mad badal. Sampun. Sekarang baru masuk poin selanjutnya, Pak. Ini catatan juga saya rincikan secara rinci. Yang selanjutnya adalah jenis mad badal. Di sini tidak ada. Di buku Imam Syafi'i tidak ada jenis mad badal. Dihapus Run.
Ini tambahan saja. Jenis mad badal. Jadi mad badal itu ada berapa jenis? Mad badal ada 2 jenis, Pak. Badal itu ada 2 jenis. Jadi mad badal ada 2 jenis. Pertama, badal asli. Yang kedua, badal tasbih. Tasbih bil badal. Ini 2 jenis mad badal. Walaupun nanti cara membacanya sama, tapi ini cuma jenisnya saja. Kita mempelajari jenisnya secara rinci. Mad badal asli adalah sebagaimana tadi yang pertama. Mad badal asli sebagaimana tadi yang pertama. Kapan itu? Ketika bertemunya 2 hamzah, yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Jadi apa? Kapan mad badal asli? Ketika bertemunya 2 hamzah. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Tadi sesuai kaidah yang pertama. Itu mad badal yang asli. Yaitu ketika kapan, Pak? Ketika tadi kalimat amanu, kemudian apa? Imana, kemudian apa? Utu tadi. Nah, amanu, imana, utu tadi. Ini asli. Kenapa asli? Karena asalnya adalah amanu, imana, utu. Nah, matnya diganti sesuai dengan harokat yang pertama tadi. Ini yang asli. Jadi matnya diganti disesuaikan dengan harokat yang pertama. Yang harokat yang pertama yang dimaksud adalah hamzah yang pertama. Ketika hamzah yang pertama fathah, maka matnya menjadi alif. Ketika hamzah yang kedua kasroh, matnya menjadi ya. Ketika hamzah yang ketika hamzah yang pertama berharokat dhammah, maka badalnya diganti wawu. Ini asli. Yang kedua adalah tasbih. Apa arti tasbih, Pak? Penyerupaan. Penyerupaan dengan apa? Badal asli. Serupa tapi tak sama, tapi hukumnya sama, menjadi mad badal. Serupa tapi berbeda. Apa yang dimaksud dengan mad tasbih bil badal? Adalah mad yang huruf matnya merupakan huruf asli, bukan huruf pengganti hamzah. Yaitu apa? Matnya ini, kalau ini matnya, Pak, matnya di sini asli atau bukan? Ini matnya yang di sini asli atau bukan? Asli. Kenapa? Karena dia menggantikan apa tadi? Hamzah yang kedua. Nah, kalau yang jenis yang kedua ini, jadi dia apa? Dia mat badal apa namanya? Afan. Jenis matnya itu adalah huruf asli. Huruf aslinya dia, bukan pengganti hamzah. Contoh, Pak. Contoh. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kemudian contoh lagi, maaf. Kemudian contoh lagi, bais. Nah, semua ini, Pak, Al-Qur'an bukan Al-Qur'an di sini matnya adalah benar-benar apa? Huruf asli, bukan pengganti. Bukan Al-Qur'anu, tidak.
Tapi apa? Memang dia asli kalimatnya seperti itu. Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Jadi apa? Dia matnya adalah huruf asli, bukan pengganti. Kalau di sini apa? Matnya pengganti. Mohon maaf, pengganti dari apa? Hamzah yang kedua. Nah, kalau di sini asli. Contoh di Al-Qur'an banyak kalimatnya. Contoh Al-Qur'an, kemudian apa? Maaf, ja'u, kalimat ja'u, kemudian apa? Ba'is, muttaqiina juga sama di dalam Al-Qur'an, muttaqiina, mad'uman, kemudian apa? Qur'anan, adh-dham'anu yu'akhidun dan sebagainya. Nah, semua itu apa? Huruf adalah mat yang huruf matnya merupakan huruf asli. Jadi bukan pengganti. Kalau di sini tadi apa? Pengganti. Kalau di sini pengganti. Itu dua jenis mad badal. Jadi inti dari mad badal pengganti, dan ada dua jenis. Yang penggantinya itu pengganti asli, kemudian apa? Ada yang bentuknya apa? Penyerupaan. Tapi kita lihat di buku, Pak. Jadi dilihat di contoh Rabbana innana amanna. Amanna berarti asalnya apa, Pak? Amanna. Amanna. Diganti hamzah yang kedua menjadi alif karena hamzah yang pertama berharokat apa? Fathah. Jadi Rabbana innana amanna. Amanna. Baik. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanah imana. Yang mana asalnya kalimatnya di situ adalah apa? Imana. Diganti hamzah yang kedua menjadi ya karena hamzah yang pertama berharokat apa? Kasroh, berharokat kasroh. Jadi habbaba ilaikumul imana. Imana. Baik. Kemudian kita lihat atasnya di situ, Pak. Cara membacanya, cara membaca mad badal di situ dipanjangkan berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Seperti mad tabi'i. Tapi kenapa disebut mad far'i? Karena dia penyebab madnya adalah apa? Adalah hamzah tadi. Hamzah tadi. Baik. Kita lihat catatan di situ, walaupun ada 4 keadaan mad badal, tapi insya Allah kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi kita sebutkan saja 4 keadaan mad badal, Pak. Bisa ditulis 4 keadaan mad badal. Jadi mad badal itu cara membacanya ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama adalah apa? Mad badal dibaca mad badal ketika wasol dan waqaf. Baik bersambung dan berhenti, dia tetap dibaca mad badal. Tetap dibaca mad badal. Contoh kalimat amanu. Kalimat amanu. Nah, itu yang kondisi yang pertama. Harun tolong dihapus. Baik, 4 kondisi mad badal. Yang pertama, dibaca mad badal ketika wasol dan waqaf. Ketika wasol dan waqaf dia tetap dibaca mad badal. Contoh amanu.
amanu. Nah, kalimat ini Pak, baik wasol dan waqaf tetap dibaca mad badal 2 harokat. Amanu. Nah, amanu. Ketika wasol dan waqaf tetap dibaca 2 harokat. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, amanu berhenti di kalimat amanu, maka juga tidak boleh dibaca 4 amanu. Dia tetap dibaca 2 harokat. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, yaitu apa? Ketika waqaf dibaca mad badal hanya ketika wasol dan tidak ketika waqaf. Dibaca mad badal ketika wasol saja. Ketika wasol, bukan waqaf. Ketika wasol saja dan bukan waqaf. Contoh, ma'ab. Kalimat apa? Maaf. Innama tu'aduna la'at. Dia ketika wasol dibaca 2. Ketika waqaf tidak. Innama tu'aduna la'at. Boleh dibaca berapa? Boleh dibaca mad arid lis sukun, melebihi 3. Ma'ab ketika waqaf. Tapi ketika wasol dibaca 2. Ma'abin. Kemudian apa? Masuk ke selanjutnya. Contoh di dalam ayat innama tu'aduna la'atin wa ma dan sebagainya. Nah, ketika wasol dibaca mad badal 2. Ketika waqaf dia dibaca mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun boleh melebihi 2. Baik. Jenis yang ketiga adalah dibaca mad badal hanya ketika waqaf, tidak ketika wasol. Jadi ketika waqaf, tidak ketika wasol. Nah, kalau ini justru yang ketiga, dibaca mad badal ketika waqaf, bukan wasol. Contoh di dalam ayat waja'u abahum isya'a yabkum. Waja'u. Kalimat waja'u abahum di dalam surah Yusuf. Waja'u. Nah, mana badalnya Pak di sini Pak? Mana badalnya? Adalah huruf U di sini. U. Kenapa disebut badal? Karena ada hamzah setelahnya apa? Huruf mad. Waja'u. Ada hamzah yang setelahnya huruf mad. Nah, kalimat waja'u ini Pak, ketika waqaf dibaca berapa? Ketika waqaf dibaca, yaitu mad badal dibaca ketika waqaf, bukan ketika wasol. Berarti apa? Ketika waqaf pada kalimat waja'u di sini dibaca berapa Pak? 2 harokat. Waja'u. Ketika wasol dibaca berapa di situ? Ketika wasol, ketika bersambung, masuk ke kaidah mad munfasil. Masuk ke kaidah mad munfasil. Mad munfasil berapa kemarin bacaannya? Boleh 4, boleh 5. Berarti apa? Ketika wasol dibaca waja'u abahum. Waja'u abahum isya'an yabkun.
Nah itu ketika wasol. Adapun ketika waqaf dibaca berapa? 2. Waja'u abahum isya'an yabkun. Nah itu yang dimaksud. Yang keempat, jenis mad badal yang keempat adalah apa? Mad badal hanya ketika dibaca ketika dimulai bacaan. Dimulai bacaan. Ketika hanya mulai bacaan saja dibaca mad badal. Itu jenis yang keempat. Mad badal dibaca ketika memulai bacaan. Dan lihat di sini, Pak. Yang dimaksud memulai bacaan di sini adalah lihat di catatan. Lihat di catatan halaman 67. Di halaman 67. Mad badal dibaca ketika hanya mulai bacaan. Lihat di halaman 67. Apabila memulai kata i'tuni. Nah, kalimat apa niku? I'tuni. Kan kalimatnya tertulis di dalam surat Al-Ahqaf ayat 4. Kalimatnya adalah i'tuni. Lihat surah Al-Ahqaf ayat 4. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat." Nah, di situ tertulis i'tuni bi kitabim min qabli hadza. I'tuni bi kitabim min qabli hadza. Maka kalimat di sini ketika kita memulai dari i'tuni, maka i'tuni ini dibaca mad badal. Kenapa? Karena hamzah yang kedua sukun. Hamzah yang kedua sukun. Jadi cara membacanya menjadi ituni. Ituni, bukan ituni, tapi apa? Ituni. Jadi di situ lihat catatan, apabila memulai kata ituni dan semisalnya, yaitu hamzah yang pertama berharokat kasroh dan yang kedua bertanda sukun, maka hamzah yang kedua diganti ya sehingga termasuk dari mad badal menjadi kalimat apa? Ituni. Kalimat apa? Ituni. Bukan dibaca ituni. Bukan dibaca ituni. Kenapa tadi? Karena hamzah yang kedua berharokat sukun. Kemudian ketika berharokat sukun diganti sukun tersebut menjadi mad sesuai dengan harokat yang pertama. Maka berharokat yang pertama adalah sukun, maka diganti ituni, diganti menjadi ituni. Maka dilihat di dalam surah Al-Ahqaf ayat 4, jangan dibaca ituni. Kemudian lihat, apabila memulai kata dengan u'tumina di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, bukan terakhir, di lembaran yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah itu ayat 283. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina. Kalimat u'tumina, apabila kita pengen memulai u'tumina, maka u'tumina diganti menjadi u'tumina. Menjadi apa? U'tumina. Padahal kalimatnya tertulis u'tumina. Kenapa diganti menjadi u'tumina? Karena hamzah yang kedua tadi apa? Berharokat sukun. Berharokat apa? Sukun. Hamzah yang pertama berharokat dhammah, maka diganti yang tadinya u'tumina menjadi u'tumina. Menjadi apa? U'tumina. Ini jenis badal yang keempat. Berarti catatan yang di sini, Pak, catatan yang di sini di halaman 67 ini adalah badal jenis yang keberapa tadi? Yang keempat. Kapan itu? Ketika memulai kalimat. Ketika memulai kalimat atau nanti dibahas di dalam bab al-waqfu wal ibtida. Dibahas di bab
al-waqfu dan al-ibtida, yaitu waqaf dan memulai. Jadi boleh enggak memulai dari kalimat qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat, berhenti di sini boleh? Boleh. Memulainya dari itu nih. Nah, ketika kita pengen memulai dari itu nih, jangan dibaca menggunakan kalimat ituni, tapi memulai baca dengan ituni, kalimat ituni. Kenapa? Karena bertemunya dua hamzah. Hamzah yang pertama berharokat kasroh, hamzah yang kedua berharokat sukun. Maka yang berharokat sukun tadi diganti menjadi badal sesuai dengan harokat yang pertama. Ketika berharokat pertama kasroh, maka hamzah yang kedua menjadi ya. Maka bacaannya ituni bi kitabim min qabli hadza dan sebagainya. Tapi insyaallah nanti kita perjelas pada pertemuan selanjutnya. Kita baca contohnya Pak di situ Pak. Walaupun insyaallah mudah di sini, kita contohnya kita baca terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pertemuan di malam hari ini. Kita lihat contohnya. Rabbana innana amanna. Coba baca. Mad badalnya mana Pak? Di kalimat mana? Amanna. Kenapa? Hamzah mendahului mad. Hamzah mendahului mad. Baik. Contoh yang kedua. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanah. Baca. Mana badalnya mad badal di sini Pak? Kalimat imana. Kenapa? Hamzah mendahului huruf mad. Contoh yang ketiga. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Baca. Mana badalnya di situ? Utiya. Kenapa? Yaitu apa? Hamzah yang pertama berharokat dhammah, hamzah yang kedua dibadal diganti menjadi wawu. Lihat contoh selanjutnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Naqra. Mana badalnya di sini, Pak? Ula sama akhirah. Walal akhirah. Contoh yang ketiga, contoh selanjutnya Afan. Ya ayyuhalladzina amanu. Naqra. Mana badalnya di sini? Amanu. Taib. Contoh yang di bawahnya. Ra'a qamisahu. Baca. Mana di situ badalnya? Kalimat ra'a. Selanjutnya a'radha wa na'a bijanibih. Baca. Mana badalnya di sini, Pak? Na'a. Kenapa? Nah, itu hamzah yang kedua berharokat sukun, hamzah yang pertama berharokat fathah diganti yang kedua menjadi alif. Taib. Yang ketiga faqala ambiuni. Baca. Mana badalnya Pak? Kalimat mana ada mat badal di situ? Ambiuni. Faqala ambiuni. Hamzah yang kedua diganti wawu karena hamzah yang pertama berharokat dhammah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita perjelas di pertemuan selanjutnya biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.